Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Anak-anak, pada pembahasan kali ini, Miss Novita akan menyambung atau melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu menganalisis kebahasaan teks hasil observasi. Di sini yang akan Miss titik beratkan yaitu tentang kebahasaan dalam teks hasil observasi. Di dalam kebahasaan teks hasil observasi, kita temukan adanya verba. Verba atau disebut dengan kata kerja. Pada kalimat, verba sering digunakan sebagai predikat. Ya. Kemudian nomina atau kata benda, bentuknya dapat berupa kata seperti harimau misalkan. Kemudian bisa juga berupa dalam bentuk frase nomina atau kelompok kata, misalkan harimau Sumatera. Kemudian adanya kalimat simplek. Kalimat simplek adalah kalimat yang terdiri atas satu struktur atau hanya memiliki satu predikat. Kemudian kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari dua struktur. Di sini Miss berikan contoh verba. Ya. Verba pada kalimat digunakan sebagai predikat. Kelompok adalah termasuk nomina. Kemudian ketika dia mendapatkan imbuhan atau awalan, dia akan berubah menjadi verba. Ya, misalkan mengelompokkan, berkelompok atau dikelompokkan, maka fungsinya menjadi verba. Pada teks laporan, verba dan frase atau verba dan frase verba sering digunakan sebagai predikat yang menyatakan klasifikasi. Misalkan, klasifikasi itu ditandai dengan penggunaan verba dan frase verba, seperti digolongkan, dibedakan, terbagi atas, terdiri atas, dan termasuk. Selain itu, teks laporan juga sering menggunakan verba yang menyatakan definisi, seperti kata adalah, ialah, dan merupakan. Sebagai contoh, harimau adalah di sini subjek, dapat digolongkan predikat, dapat dalam harimau subjek dapat digolongkan predikat, dalam mamalia yaitu hewan yang menyusui adalah keterangan. Nah, dapat digolongkan ini adalah frase verba sebagai penanda klasifikasi. Kemudian contoh nomina. Nomina adalah kata benda, bentuknya dapat berupa sebuah kata, misalkan harimau, atau kelompok kata, harimau Sumatera. Nomina juga dapat dibentuk dengan menambahkan imbuhan an, pean, peran, kean, per, dan ke. Contoh verba, duduk, dudukan, pendudukan, atau kedudukan menjadi nomina dibentuk oleh imbuhan yang telah disebutkan. Kemudian kalimat simplek, pengertian dari kalimat simplek adalah kalimat yang terdiri dari satu struktur atau tidak berkonjungsi. Misalnya hanya terdiri dari subjek predikat atau subjek predikat objek, subjek predikat keterangan, subjek predikat objek keterangan, keterangan subjek predikat, keterangan subjek predikat objek, keterangan subjek predikat keterangan, dan keterangan subjek predikat objek keterangan. Contoh, anak saya sedang berkunjung ke Papua. Anak saya adalah subjek, sedang berkunjung adalah predikat, ke Papua adalah keterangan. Nah, kalimat-kalimat seperti ini disebut kalimat simplek karena hanya memiliki satu struktur atau tidak berkonjungsi. Sedangkan kalimat kompleks yaitu kalimat yang terdiri dari atas dua struktur atau lebih dan berkonjungsi, seperti misalkan subjek predikat plus subjek predikat, subjek predikat objek plus subjek predikat objek, dan seterusnya. Dan ditambah dengan
penggunaan konjungsi. Di sini sebagai contoh, malam makin larut. Malam adalah subjek, makin larut adalah predikat. Nah, di sini sedangkan adalah konjungsi. Malam semakin larut, sedangkan pekerjaan belum selesai. Pekerjaan adalah subjek, belum selesai adalah predikat. Nah, contoh kalimat seperti ini termasuk dalam kalimat kompleks atau kalimat yang memiliki dua struktur atau lebih dan berkonjungsi. Kemudian, setelah kita mengetahui kebahasaan dalam teks observasi, maka kita akan belajar bagaimana langkah-langkah untuk menyusun teks observasi tersebut. Yang pertama, harus kalian lakukan adalah menentukan topik. Langkah di sini adalah berkaitan dengan jenis objek yang akan diamati. Objek pengamatan dapat berupa benda, tempat, atau pariwisata. Kemudian, langkah yang kedua, setelah objek kalian tentukan, topik telah kamu tentukan berdasarkan objek yang telah kamu pilih, kemudian kalian mengumpulkan bahan. Dalam arti mengumpulkan bahan di sini adalah data-data yang perlu dikumpulkan, apa saja, misalkan tempat pengamatan, waktu pelaksanaannya, atau data fakta yang perlu diketahui, cara melakukan pengamatannya, dan peralatan yang diperlukan. Setelah itu, kalian menyusun kerangka. Kerangka ini berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, dapat juga disusun berdasarkan urutan kejadiannya. Nah, pola ini dapat menggunakan kata-kata penghubung seperti kejadiannya diawali, setelah itu akhirnya. Sedangkan struktur atau kerangka teks laporan hasil observasi, struktur ya. Jadi, teks hasil observasi itu dibangun oleh dua struktur, yaitu pernyataan umum dan deskripsi bagian atau anggota. Di sini, ketika kalian menyusun kerangka, nah di sini contohnya, ini berikan contoh, misalkan menyusun kerangka, ini adalah kerangka, topiknya adalah bunga Kamboja. Nah, pernyataan umumnya apa saja yang disampaikan? Klasifikasi tentang bunga Kamboja. Ya, bunga Kamboja adalah bunga yang bisa tumbuh di dataran mana atau di Indonesia karena menjelaskan tentang klasifikasi bunga Kamboja. Deskripsi bagiannya yaitu menceritakan ciri-cirinya, ciri-ciri tanamannya, batangnya, cabang, daun, bunga, kemudian tempat tumbuh dan cara pembudidayaannya, kemudian apa manfaat dari bunga tersebut. Nah, di sini Miss berikan contoh. Apabila objek yang diamati berupa benda seperti manusia, kehidupan binatang, dan bangunan, maka cara yang digunakan adalah sebagai berikut. Di bagian pernyataan umum, berisi definisi tentang objek yang akan dilaporkan. Definisi adalah merupakan menggunakan kata-kata penggolong, dikelompokkan, dibagi, terbagi, atas, dan lain-lain. Menggunakan verba definisi yang tadi sudah disebutkan ialah merupakan itu disampaikan di bagian pernyataan umum. Kemudian di bagian deskripsi bagian kalian sampaikan penjelasan anggota yang telah diklasifikasikan berdasarkan bentuk atau ciri umum objek tersebut. Kemudian menggunakan verba seperti memiliki ciri umum, mempunyai sifat-sifat berbeda, atau bentuknya dan jenisnya. Mengembangkan kerangka. Setelah menyusun kerangka, hubungkanlah setiap kalimat dengan kata penghubung yang tepat, sehingga menunjukkan kohesi. Kohesi adalah pertalian antar kata, kemudian koherensi, pertalian makna. Langkah terakhir adalah memberi judul. Langkah ini dilakukan atau teks laporan ini termasuk karya non-fiksi. Langkah membuat judul terakhir. Setelah kalian buat seluruhnya, baru kalian menentukan judul sesuai dengan hal-hal yang kamu amati. Nah, di dalam teks laporan termasuk karya non-fiksi, sehingga judul laporan harus sama dengan topiknya. Baik anak-anak, demikian materi tentang
menganalisis teks hasil laporan observasi. Mudah-mudahan apa yang Miss Navita sampaikan bermanfaat untuk kalian, dan kita akan bertemu lagi pada materi-materi selanjutnya. Terima kasih kalian sudah menyimak. Sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.